Selamat datang di IFFcast bersama saya Nicholas Bastian Anderson dan Karen. jadi pada hari ini kita kedatangan kru baru kita, bukan kru baru sih maksudnya special guest kita. Mungkin bisa perkenalan dulu. Spesial kita aja. Spesial nih hari ini nih. Kapan lagi bisa jadi spesial? Boleh. Halo, gua Dani. Gue Daud. Dan ya, seperti yang bisa dilihat, Digeser pada hari ini ya. Buat kedatangan untuk merayakan tema kita pada hari ini nih. Pada hari ini kita ngomongin sesuatu yang lebih mistis ya, Kak? Iya. Ya. Apa ya? Kita ngomongin serem nggak? horor. Kedengeran nggak serem? Horor. Mereka di bawah. Ngomongin horor. Nah, kenapa sih kita ngomongin horor hari ini, Kak? Kita ngomongin horor karena bulan ini Oktober. And guess what's coming up? Halloween. Di Indonesia emang perayaan Halloween ya? Jujur enggak sih? Enggak sih. Gua enggak sih. Iya. Karena kita mengadaptasi di sini juga ya. Bener. Ngomongin Halloween, spooky season. Mungkin kita bisa mendefinisi apa sih itu Halloween? Halloween itu apa ya? Menurut kalian, perspektif kalian sendiri nih, apa ini Halloween? Waduh, special guest dulu dong. Ya, saya Shoot siapa dulu? Setahu gua, based on research 5 menit yang lalu. Itu baru research 5 menit yang lalu. Itu kayak tradisi kuno dari udah ada sekitar 2000 tahun yang lalu bahkan. Kayak dari suatu negara tertentu gitu, dimana kayak mereka tuh merayakan tahun barunya setiap 1 November. Dan mereka percaya 1 hari sebelum 1 November, sebelum tahun baru itu, batas antara dunia nyata dan dunia mereka tuh jadi agak kabur gitu. Jadi kayak apa ya, gerbangnya jadi kebuka lebar banget gitu loh. Sini jadi kebuka gitu. Nah, makanya setiap 31 Oktober ada tuh yang namanya Halloween, yang dress up jadi trick or treat gitu Iya, kan. iya. Jadi Tapi mungkin kalau misalnya trick or treat atau yang dress up kayak gitu lebih ke zaman-zaman now nggak sih? zaman Kayak now keren-keren aja gitu. Soalnya emang ditakutin nggak? Emang people believe in this back then gitu kan. It's not like a traditional thing again. Yes. It's just like udah Halloween. Yes. Serem-seremin orang, nakut-nakutin orang. Nah kan kita ngomongin hari ini tentang ya ghost obviously. Tentang mungkin tentang setan-setanan ya. Ada yang takut. Lu takut akan apa nih? Mungkin Gue udah bilang Gue udah tahu jawaban lo. Tapi enggak, gue percaya sih ada setan. Percaya? Gue percaya. Gue percaya dengan hal-hal mistis lah ya bisa dibilang. Kalau lu gimana? Lu percaya nggak? Kalau gue tuh percaya dan gue bisa bilang gue ya takut akan hal-hal kayak gitu. Tapi gue tumbuh di keluarga yang sangat tidak percaya kan hal itu. Jadi gue bisa bilang bokap gue itu benar-benar salah satu orang yang paling berani gitu yang gue tahu gitu loh. Kayak sama sekali tidak percaya akan adanya dunia setan lah, menjelaskan semua kejadian yang dia tahu dengan logika and something. Jadi kayak apa ya? Gue jadi kayak bukan nggak percaya, tapi kayak lebih kayak oh ini ada penjelasannya kok. pasti gitu. ada penjelasan di belakang. Iya, tapi kalau misalnya takut orang tadi aja ada pocong gua. takut, tapi kayak lebih kayak oh apalah masih ada yang bisa dijelaskan gitu. Ini kalau sedih gimana, Kak? Gue tuh percaya banget. Bangetnya. Wow. Tapi gue gak takut. Nah, sama. Gue takut. Takutnya sama? Oh. Oh gitu. Ya, jadi kayak gue gak begitu takut sama setan karena kayak mereka dulu juga, gue tahu mereka dulu juga manusia. Kayak gue tahu kita lebih superior sih, kayak kita ada upper hand-nya gitu loh. Karena mereka beneran makhluk halus gitu loh, jadi kita masih ada lebih Berarti kayak lu lebih ke arah takut sama kita gitu. Iya bener. Mungkin ada pengalaman horor tentang kita gitu. Trauma gue. Oh trauma. Lebih ke arah trauma ya? Iya trauma dong. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang trauma, enggak Ya. deh. Mau bahas trauma nih. Boleh. Ayo. Boleh ganti topik nih, Halloween dulu. Nah, kita kan ngomongin tentang topik pada hari ini kan ngomongin horor. Ada suatu experience nih dari special guest saya maupun Karen atau siapa nih? Mungkin mulai dari Daud. Siapa lu? Ada sih. Ya, gimana tuh? Jadi waktu itu gue masih kecil lah, around 8 tahunan.
Terus tuh gue lagi di rumah gue masih bocil lah, main-main makan ingus gitu kan, nggak jelas. Pas masa kecil makannya ingus. Sekarang makannya tanah gue. balik. Serem banget loh. Serem banget. Terus. Jadi gue lagi main gitu kan, terus tiba-tiba gue denger tuh di dapur. Mbak gue kan, jadi kamar mandi gue tuh dapur gue ada kamar mandi juga kan. Terus gue denger dari itu mbak gue kayak ketok-ketok gitu, berisik lah kayak gini. Terus gue ngeliat ngapain nih orang, terus dia gedor-gedor pintu, tiba-tiba dia keluar lagi telanjang cuy. Berarti lu lihat Iya. Tapi kan gue masih umur berapa? 8 tahun. Kan masih bocil kan. Like completely. wow. Jadi ya singkat cerita. Itu horor sih. Singkat cerita. Panjang cerita juga nggak apa-apa. Aduh, trauma. Trauma. Singkat cerita, jadi ternyata tuh dia kesurupan gitu. Jadi emang dia tuh tugasnya jagain oma gue kan udah tua gitu. Terus sering bengong gitu dia. Dan karena sering bengong, terus tiba-tiba ada yang masukin lah katanya. Terus ya udah dia tiba-tiba keluar tanya-tanya gitu. Gue panggil supir gue kan kayak, ini ngapain nih? Terus supir gue juga bingung kan, mesti ngapain? Supir gue ngikutin juga. Supir gue ngajak juga. Supir gue manggil paus tadi lah, gak jelas dari apa. Soalnya sebelah rumah gue tuh masjid gitu kan. Dipanggil, didoain kagak mempan cuy. Terus tiba-tiba orang tua gue pulang manggil pendeta. Terus akhirnya mempan dikit lah ya. Tapi ya udah. kayak bukan setannya keluar, tapi kayak mbak gue capek doang. Capek. Time out. Capek. Break. Gak salah. Iya, terus abis kayak gitu udah kelar, terus ya besoknya rumah gue kayak didoain gitu lah. Terus katanya banyak, ternyata karena nyokap gue juga sering barang-barang antik gitu lah. Jadi ternyata ada isinya katanya. Nah, terus akhirnya didoain, terus akhirnya ya udah keluar lah gitu. Nah karena itu juga gue percaya adanya setan. Gitu cuy. Jadi lo percaya dengan ada yang menunggu suatu barang juga, Iya. ada yang menemanin gitu. Betul sekali. Kalau lo ada yang nemenin nggak? Hah? Romance. Terus kalau tapi itu part of your traumatic experience juga berarti ya? Lumayan sih, lumayan. Ya lumayan experience. New experience. Enggak, gue ngomong juga sih. Karena dari kecil sih ya. Iya, dari Pengalaman kecil. gitu. Bener. Gitu deh. Satu ikut semuanya enggak ada. Oke. Dari Dani. Kalau gue tuh yang paling gue ingat, yang dan bener-bener gue ngalamin itu ada 2 sebenarnya. Dan ini agak panjang sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Pokoknya Silakan. buat yang pertama itu gue tuh pas pada saat kecil, pas itu masih kayak SD kelas 1, kelas 2 itu gue kontrak karena rumah gue yang lama harus direnovasi. Jadi rumah gue lama tuh di sini renovasi, gue kayak kontrak di seberangnya gitu. Terus pada saat sore-sore gue ingat gue tuh mandi kan. Jadi pas itu mandi gue sama kakak gue yang masih kecil ya namanya, kita kayak mandi bareng gitu. Dan toilet sama kamar buat ganti baju itu deketan. Jadi ini kayak pintu toilet, ini pintu toilet, ini pintu buat ganti baju. Nah, pada saat kita ganti baju itu posisi gue sama kakak gue cuma berdua, karena pada saat itu gue ingat bapak gue masih kerja, mama gue nengokin renovasi rumah. Jadi kayak pada ngeliat renovasi rumah, kayak kita berdua di rumah gitu. Dan itu sore-sore gue mandi, gue ganti baju dong, udah. Pas gue ganti baju gitu, gue ngerasa kalau kalian tau kan kalau misalnya di pintu itu kan di atasnya kan ada kayak jendela gitu kan. Ada kayak kaca buat ventilasi udara di atas pintu kan. Dari arah sana, gue kayak ada yang ngeliatin. Gue rasa ada yang ngeliatin. Ngintip. Abang-abang gitu. Waduh, serem banget. Tapi itu tinggi. Notabene itu jendela itu tinggi gitu loh. Pas gue lihat, aduh, ada muka. Muka monyet. Muka monyet, rambutnya gue inget rambutnya merah ruangan ini. Sumpah. Merah yang bener-bener merah nyala, itu ngelihat gue dan kakak gue lagi ganti baju. Mungkin monyetnya habis permak. Banyak kayaknya. Mau lihat baju juga ya. Jadi terus dan pada saat itu gue nggak takut, malah kayak gue buat bercanda gitu loh. Kayak gue kan panggil kakak gue kayak mbak lihat deh itu di atas ada apaan gitu. Pas mbak gue lihat
iya Dek, itu apaan Dek? Gitu. Terus kayak berdua kayak ngakak-ngakak gitu. Tapi gue tahu itu bukan manusia, karena mukanya monyet kayak orang utan. Nah, orang utan tapi yang cowok yang mukanya cekung gitu. Nah, jadi kayak gitu. Rambutnya merah. Terus itu kejadian udah gua SD kan udah lama. Dan beberapa nggak beberapa sih, kayak setahun pada saat COVID, gue jadi kayak sering makan bareng sama kakak gue kan. Terus ternyata kakak gue cerita, Dek, kan yang pas itu kita lihat mukanya, aku lihat badannya Dek. Hah? Jadi pada saat itu dia lagi duduk di ruang tamu. Jadi nggak tahu kenapa kakak gue ini sering gitu loh, sering diliatin di rumah kontrakan itu. Dan memang usut punya usut, rumah kontrakan itu ternyata memang serem gitu loh. Pada saat itu dia lagi nonton TV dan posisinya ruang tamu itu toilet, sana tuh ruang ganti baju. Jadi kayak sama layoutnya tuh sama gitu loh. Toilet, ruang ganti baju. Pada saat dia nengok kanan, itu udah satu pintu dipenuh sama badannya semua. Karena kepalanya di jendela gitu. Jadi itu satu pintu emang udah bulu merah semua, emang manusia tapi setengah monyet. Badan manusia, muka monyet. Yes. Itu katanya bener-bener satu badannya menuhin pintu. Badan manusia kamu nyet. Maskot Ancol. Dupan. Lagi promosi nih. Masuk di Oke, speaking of setan ya. Oh iya, setan. Kalian takut sama setan yang mana? Kalau bisa Indo. Iya. Kalau bisa Kayak banyak di Indo. Kalau enggak, lo internasional juga enggak apa-apa deh. Dulu. Gue belum pernah, tapi apa udah pernah ya lihat. Tapi kayak menurut gue yang paling bisa gue takut dan merinding pocong. Pocong. Yes. Yang kayak begini. Oh iya. Iya. Apa lu ya? Udah mau di print tadi. Kali pocong. Serem banget ya. Gimmick. Pocong. Kenapa tuh? Karena tinggi dan lompat. Gue paling disturb sama the way they jump lompat. sih. Iya. apa lo disturb sama orang yang bisa lompat atau gimana? Oh enggak kayak gue cuman kayak sangat takut ketika membayangkan pocong loncat gitu loh. Karena lompat. Iya karena mereka loncat. Lah terus orang balap karung gitu lu takut juga? Lu tuh bisa Agustusan ngumpet gitu. Enggak. Tapi ya itu kayak The fact that mereka bisa loncat tuh kayak serem banget gitu. Lebih sereman kalau setan bisa lompat daripada setan bisa jalan dan kaki Setan lari. nggak jalan nggak sih, setan smoothly terbang. Alah, iya. Siap. Jadi kan bisa lompat ya ini. Terbang jarak rendah. Kalau begini. Kalau Daud. Kalau gue, lu tau Mandau nggak sih? Mandau. Jadi ini sedikit sejarah. Asik. Wih, suka. Jadi kan gue emang ada background orang Kalimantan gitu, Dayak kan. Jadi tuh dulu kayak ada perang lah antara suku Dayak dan Madura. Terus mereka tuh kayak pakai magic gitu, black magic untuk nyerang satu sama lain. Santet. Iya, something like that lah. Terus jadi tuh Dayak tuh punya senjata namanya Mandau. Dan itu kayak perisai, kayak Captain America gitu lah, tapi panjang. Terus bisa terbang sendiri cuy. Captain America. Oh. Iya, jadi shieldnya tapi bisa terbang gitu. Is it setan kayak? Iya, jadi dikasih setan gitu, terus bisa terus dikontrol gitu. Berarti Dikasih setan. Iya, terus dulu tuh jadi di rumah gua ada Mandau. Jadi dua ini tuh sebenarnya nggak boleh digabung di tempat yang sama atau enggak mereka berantem gitu. Iya. Terus mereka suka kalau malam tuh di atas di lemari gua gitu kayak grrrr berarti gitu. kalau di atas tuh bisa ting. Iya, gitu juga. Kayak Star Wars beda Iya. Di atas orang sendiri kan megang tuh. Iya, terus perang sendiri terus ya udah akhirnya ternyata nggak boleh disatuin, akhirnya dipisah dan pas dibakar terus mereka terbang sendiri gitu aja. Dibakar. Pasti bakal. Iya, pas dibakar. Kenapa dibakar? Boleh tahu nggak? Iya, karena dibilang ada setannya, terus menurut kepercayaan orang tua gue kayak nggak boleh lah megang kayak ginian. Terus akhirnya mereka terbang gitu deh. Iya. Berarti pas ini lu ngebakar atau emang? Iya, dibakar. Lu gitu. sempat ngeliat dibakar? Iya. Terus terbang? Iya, terbang. Wah. Legit. Makanya gue Bentuknya kayak apa? kayak segitiga. Apa? Ini segi berapa sih? Gue nggak tahu segi berapa aja ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Oh, yang kayak gini. Iya, yang kayak gitu.
Oh, berarti bentukannya kayak shot gitu. Iya kayak ini Wakanda gitu lah. Iya. Oh, Wakanda. Iya. Oh iya. Cuman terang Avengers. gitu. Gitu sih. Gue takutnya gara-gara itu bisa ngebunuh orang sih, bukan karena Oh iya, tapi ngeri kayak gitu. Iya. looks Gitu harmless sih. nggak? Hah? Looks harmless. Looks-nya harmless. Tapi Iya. setan namanya pokoknya Iya, disetanin pokoknya ya, bukan disetanin lah, spesifik iya, berarti ya, iya, kayak iya. lebih benda ini bisa disetanin makanya dangerous. Iya, gitu. Wow. Tapi karena udah di sini, udah di Australia ya, aku malah jadi kayak bukan nggak takut, tapi karena kayak aku percaya masih jauh banyakkan setan di Indonesia, jadi tend to be tidak takut Jujur ya. sama Bener setan. sih, bener Lebih takut sama manusianya sini lo tau gak? Iya, Iya, kan? dulu di step-step gila. Iya ya kayak kan ya itu sih lebih takut sama manusia sini gitu. Emang sih. Gue baru-baru ini join Ghost Tour cuy di sini. Ghost Iya, Tour? iya, Ghost Tour? Yang di apa? Pokoknya mulai dari Fat Square end up di Chinatown gitu loh. Tapi gue merasa di scam sih, legit. Dia cerita bohong-bohong gitu. Nggak bohong sih, tapi dia cuma cerita-cerita tentang kayak dulu ada serial killer di daerah sini. Daerah sini terus ada momen gue dikasih kayak tongkat gitu 2. Terus katanya kalau misalkan tongkatnya saling mendekati, Oh, iya, iya, setannya iya. jawab yes, kalau gini no. Tapi setannya jawabnya yes mulu. Terus jadi kayak Soalnya lo yang gerakin. Iya. Oke, jadi kita tadi udah bawain dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang udah submit cerita-cerita mereka di EFF Australia. Mungkin bisa di follow juga IG-nya. Halo guys. Jadi gue akan membacakan salah satu cerita dulu ya. Oke, ini dari Anonymous. Saat di apartemen, gue sama temen-temen gue nonton suatu channel, terus ada mereka tuh lagi ceritain kayak cerita horor gitu loh. Nah, terus ada scene CCTV yang kayak nggak ditampilin karena disturbing. Nah, akhirnya gue kan ada jiwa penasaran, jadi gue cari klip CCTV yang tersebut yang disturbing itu. Nah, akhirnya nemu tuh. First few minutes gue nonton itu udah disturbing banget. Habis itu kayaknya setelah gue nonton film CCTV itu, kamar gue langsung jadi haunted. Aktivitas paranormal pertama yaitu railing di kamar gue itu jatuh dar, padahal sebelumnya fine-fine aja. Kedua, pas mandi tempelan sikat gigi gue yang biasanya nempel terus nih, tiba-tiba jatuh, nggak ada angin, nggak ada apa. Nah, terus habis itu kejadian ketiga. Nah, kejadian ketiga ini menurut gue paling parah. Jadi pas gue nggak bisa tidur, jadi posisi kayak sekitar jam 5, pas gue lagi nggak bisa tidur, gue lagi main HP kan. Tiba-tiba TV nyala, padahal remote TV jauh banget tuh. Nggak disentuh apa-apa. Nah, tapi kan itu remote juga connected ke laptop gue. Dan gue merasa, oh ya udah, ini kan paling laptop gue yang error. Gue liat deh samping gue. Terus gue cek laptop gue nggak connect juga, udah tertutup. Dan itu terjadi di salah satu student accommodation di Melbourne. Oke, wait. Itu berarti semua kejadian itu Ini di Melbourne. bukan All semua in kejadian one day itu kan? berawal dari CCTV itu. Jadi ini berawal Iya. dari CCTV, setelah itu hari-hari kedepannya semakin lama semakin beyond gitu. Berarti itu karena setannya ada di CCTV itu. setannya lewat komputer gitu. Masuk ke internet. Iya, setannya Setannya keluar habis itu wireless. wireless. Wireless nih. Tapi kalau misalnya ngomong kayak gitu, emang kan ada kemungkinan ya kalau misalnya setan bisa kayak it affects you from gitu. Kayak mungkin dari scene satu gitu, menurut kalian bisa nggak? Kayak ghost can like I don't know ya, for me kayak ghost need energy tuh. Mungkin Karena kan banyak kan kayak ungkapan kayak kita nggak boleh takut, karena kayak semakin kita takut, Iya, benar. setannya bakal nyerap energi takut kita buat mereka semakin kuat, gitu kan. Oh, iya, Dan menurut gua buat setan menembus dimensi lewat internet juga perlu energinya banyak. kayak energi kuat banget nih. Iya, jadi kayak I don't know. Menurut lo itu realistik gak? Apa? Yang kayak the computer online ini bisa ngefek kayak tiba-tiba ada setan ada kejadian apa? Menurut lo? Soalnya menurut gue ada banyak banget kejadian kayak lo buka suatu site terus habis itu tiba-tiba kayak some random thing happen gitu. Menurut gue sih kayak ya sama kayak yang Dani ngomong tadi kayak mungkin si orang yang kirim like this story kayak mungkin dia takut banget, Takut banget. disturb banget, jadi kepikiran juga occupied by this kayak clip ya nggak sih? Jadi karena energinya kayak beneran vulnerable, Aha.
Bisa masuk nggak Masuk. sih? Iya. Iya deh. Kan. Kan. yes. But I don't know about the internet and stuff Yeah. yang correlate sama setan. Tapi kayak aku juga pernah denger kalau misalnya kalian tidur dan kalian nyalain TV, it would helps. Ya, soalnya ada Karena bising magnetic gitu. field dia gitu kan. I don't know about the magnetic kind of thing, I don't know. Tapi katanya itu bisa menangkal in a way. Menangkal, Yeah. iya menangkal biar kayak ada yang nembak. Rather than lu kayak Iya, apa kayak- tidur nggak sama HP nggak sama TV ya, but it's bad for your health. It's good. I think Radiasi. Kita belum radiasi ya. ya radiasi apa Radiasi. segala macam, tapi katanya itu juga Bantu. membantu menangkal. Nanti kalau kita lagi diganggu sama setan nih, jangan tidur. wah boleh juga Biar nggak ganggu kan. boleh juga. Kayaknya kan tadi si Daud kan ngomongin ghost car lagi. Gue Kayak ghost car. Tur Oh, ghost tour. sebenarnya kan. ghost ya, Yang ghost terus tour. lu pakai Oh iya. itu kan. Ah. Kayaknya ghost respond to that. Karena kayak magnetic. electromagnetic Ah, ya nggak sih? iya, Jadi iya, do you iya, think that's iya. connected gitu? Kayak- Bisa juga bisa sih. sih, bisa. Bisa. Masuk. Iya. Ya, that makes sense. Wah, tapi emang baru tahu sih. Mungkin Setan karena itu wireless. juga kali ya, kayak di kota jarang ada setan karena banyak listrik segala macem. Make sense gak sih? Makanya di Itu pedalaman. make sense. Makanya kalau di hutan-hutan banyak Iya, tuh, banyak. berkeliaran. Oh, Baru makanya sih. di city. Connecting the dots. Udah. Oke, kita lanjut ke cerita yang satunya ya. Nah, jadi ini ceritanya lumayan panjang ya. Ini cerita nyata dan sampai sekarang gue masih alami. Wih. Oke, jadi ini mungkin rada rumit, but I hope you will get titik gitu. Jadi, one day pas gue SMA di Bogor, gue pergi jalan-jalan ke Gunung Salak sama temen gue buat survei campsite gitu. Terus pas di tengah jalan, gue ngeliat potongan kayu gede di sebelah jalan. Gue berhenti dan duduk di atasnya sambil minta foto temen gue. Singkatnya pas gue balik ke rumah, malamnya gue mimpi dikejar sama makhluk kayak manusia tapi kepalanya kambing. Hybrid lagi. Dan at that time, gue langsung kira itu Lucifer. Oke. Nahan ketawa nih. Abis ini itu, gue izin sekolah 3 hari gara-gara demam tinggi. Buset. Mimpi itu keulang terus di beberapa waktu dan gak bisa dikira-kira si Lucifer ini muncul. Long short story, gue balik ke Surabaya dengan masih mengalami mimpi itu. Nyokap gue yang agamanya gak terlalu kuat, bawa gue ke orang pintar yang dipanggil emak. Si emak cukup dikenal di kalangan orang pintar se-Jawa Timur. Si emak ini bilang kalau gue gak sengaja ngusik tempat yang ada di gunung, salak dan pohon. Tadi yang gue dudukin ternyata adalah tempat makhluk itu yang ternyata udah jutaan tahun di situ. Jutaan Tahun. million ya. Berarti dulu ada kambing hybrid manusia. Oh. I didn't say that. I don't know. Asumsi ya? Asumsi. Nah, si emak ngelakuin ritual tanpa embel-embel bunga atau apapun. Dia minta ke gua untuk doa sebelum tidur sampai nanti ada sosok lain yang ketemu di mimpi. Malamnya gue bobo dan asli gue mimpi gue pakai baju zaman Majapahit dan duduk di depan candi yang gede banget. Dari jauh ada sosok yang gue bisa pastiin semacam orang suci dari gue sambil ngebawa kendi dan lonceng. Beliau duduk di depan gue and start to chanting dengan bahasa yang gue nggak tahu. Sambil bunyi lonceng, beliau mercik air dengan bulu bambu pendek yang ada di dalam kendi. Rasanya adem banget dan paginya pas gue bangun, badan rasanya beda dari sebelumnya. Gue jadi rada lega dan lewat beberapa hari setelah itu, gue nggak mimpi dong sama si makhluk creepy as itu. Berhenti di situ? Nope. Wow. Gejala yang gue alami ternyata lebih unik, lucu dan ngeri di satu saat. Every time gue denger gening-gening Jawa kayak gamelan atau bahkan lagu-lagu yang ada hubungannya sama 3 daerah serumpun Sunda, Jawa, Bali, I start dancing. Oh. Ini aneh ya, karena gue jarang banget nari dan kayak kaku banget juga kalau nari. Sampai nyokap gue pernah bentak kayak gue karena gue kelamaan nari-nari pas kecil, pas lagi bantu masak. Ini yang best part. Nih gimana sih? Oke. One night, gue mimpi ada di goa dan dari jauh gue ngeliat cahaya dan gue lari ke arah cahayanya. Terus tahu-tahu gue ngeliat semacam hal.
Dan yang bikin gue mual dan ngeri sampai sekarang adalah lantainya itu literally manusia yang berlumuran darah, dan pas gue step on it dia kayak merintih. Itu kayak adit, demi apapun disturbing banget, tapi ada suara dan itu halus dan cantik banget suaranya, nyuruh gue buat jalan dan gak usah hiraukan rintihan yang di bawah akar manusia itu. Beberapa lama gue jalan, gue ngelihat ada singgasana emas, terus ada wanita cantik banget demi apapun, dengan pakaian Jawa dan kemben dan mahkota emas, tapi bentuknya kayak ular. Beliau ini dengan suara lembut mengajak gue buat nari, dan tahu-tahu ada gending gamelan yang OMG, sound so majestic, kayak gamelan tapi versi orkestranya. And suddenly ada cowok cewek yang OMG masih cakep. Semua pada dari bebarengan. Kayak wow dan you in one time. Karena mereka juga nari di pinjakan manusia-manusia itu. And guess what? Apa tuh? Tahu-tahu gue bangun di lantai kamar, tapi nggak di samping kasur persis, tapi di depan pintu kamar gue. Terus gue cerita ke nyokap, dan nyokap manggil kenalannya ke rumah, dan beliau ini orang pintar dari Banyuwangi. Banyak ya orang pintar ya. Katanya gue ini memang ada keturunan ningrat dari dua jalur yang kuat. Pertama gue dari kakek dari nyokap, yang masih ada jalur Majapahit yang kuat. Terus kedua gue masih ada jalur Keraton Jogja yang lebih kuat dari lagi dari bokap. Wah ini kayak cerita lo tuh, berantem tuh. Berantem. Singkatnya BP gue ketemu orang suci itu semacam mengaktifkan aura gue terhadap leluhur-leluhur dan juga semacam spirit yang ada hubungannya sama keluarga gue. In this case, gue pas itu ketemu Kanjeng Gusti Kanjeng Kidul yang adalah penguasa pantai selatan dan sekaligus penjaga keturunan keraton. Ini Roro Kidul. Ih. Bukan katanya ini not Nyi Roro Kidul. Lupa. Oke. Gua ribut dikit nih. Apa dia udah anticipate reaksi kita? Not Nyi Roro Kidul. Sorry. Lupa. Nah, bener kan? Keren di sini. Iya. Nah, ditebak loh. Sorry. Berusaha untuk mengusir ISTG. Si orang pintar ini kebanting dan mulutnya ngeluarin darah right in front of me. And my mom, but thanks God, he's okay. Dan dia bilang udah diusir, tapi menyisakan satu makhluk yang dia nggak mau sebut itu. Itu apa? Tapi yang pasti makhluk ini bakal muncul dan ngejaga gue in critical time. Dan beliau ini cerita kalau di dada kanan gue ada cahaya bagus banget, dan itu bakal berguna buat gue saat gue usia 30-an. I kinda skeptical, tapi setiap ketemu temen yang bisa ngeliat pada silau juga ngeliat cahayanya. Well, what do you guys think? Dan ya sampai sekarang gue masih ngerasain feel-nya pas denger lagu-lagu Jawa. Dan karena kejadian ini, gue akhirnya tertarik mempelajari budaya-budaya yang ada kaitannya sama ancestor gue. Gila sih. Ini cerita gokil. Mantap. Sampai sini lo keren. Keren. Ini menurut pendapat kalian nih, gimana nih? Mungkin teman-teman yang bisa ngeliat dia, aduh gitu. Silau. Iya, ini katanya ada cahaya. Jadi pas nih, I kinda skeptical, tapi setiap ketemu teman yang bisa ngelihat pada silau, susah dong berarti kalau ngomong. Iya sih. Kacamata hitam gitu ya. Ini mungkin judulnya lebih tepat ke petaka membawa pelajaran gitu kali ya. Dia udah kayak mengalami semuanya dan berujung dia mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ancestornya. Iya. Bagus. Bagus. Good ending. Ada maknanya gitu loh. Ada maknanya. Tapi agak harus serem juga ya ngeliatinnya ya. Tapi bentar, berarti kejadian dia tidak bisa stop nari itu setelah dia dari Gunung Salak? Based on itu sepertinya iya. Dinding. Atau enggak itu salah satu yang nge-trigger efek itu, paham gak sih? after. Kayaknya, atau enggak, gue nggak tahu background orang ini, mungkin sepertinya begitu. Nih, kita malah nyimak ya. Ayo dibaca, simak, ngelakuin. Si special guest kenapa ya? Kepo. Tapi kayaknya emang dari dulu. Berarti kalau dengerin, wah,
Ini kalau sekolah di sekolah kita susah ya. Sekolah di sekolah kita susah. Iya, bener. Setiap pagi gamelan tuh dia. Tiap pagi harus joget. Setiap pagi. Iya. Udah, Debat lu dulu. nggak boleh. Gue pendapat lo kan gimana nih? Gila, Emang berat banget. berat ya, berbobot ya Kan ceritanya. kayak dia mimpi terus tuh nggak sih? Kayak dia mimpi terus ketemu orang pintar, Iya. terus ada darahnya lagi. Kayak Tapi gue kalau mimpi kayak gitu disuruh gue nggak bisa Iyalah. tidur lagi sih. Tapi berarti ada dua faktor yang yang trigger nggak sih? Berarti dia yang pertama ganggu itu kan, Iya, yang di pertama gunung itu. sama karena emang dia keturunan. Emang keturunan kuat banget Iya. kan. Wow. This story is whole kayak Tapi Berarti- itu kalian percaya kayak our ancestors beneran efek kita banget gak sih kayak? bisa. Iya. Bisa. Gue gak nyangka tau gak sih kayak bisa kayak gitu. Iya. Soalnya Sampai kan ada emang mimpi gitu loh. emang kayak dari yang udah cerita kan memang ancestor kayak banyak kan ancestor kita kayak kuat kan. Emang they use this type of practice and eventually will affect others juga kan bisa. And apalagi kita tinggal di Indonesia. Ini juga hati. Mau ini kisah orang mau dengerin satu lagi gak semua penonton? Satu lagi? Boleh. Oke. Jadi ya ini mungkin cerita terakhir kita ya. Jadi ini harus pakai pemahaman bentuk kamar kakak aku ya. Kitanya aku tuh tidur di kamar kakak aku yang saat itu lagi kuliah di luar negeri. Kamar dia itu ada hallway-nya dan tempat tidur dia itu gak ngadep hallway, tapi di ruangannya ruangan ujung hallway. Jadi kalau orang masuk ke kamar dan belum sampai akhir hallway, nengokin yang nggak bakal kelihatan ruangan itu. Jadi kayak nggak pada nyambung gitu ya. Iya. Iya kan? Iya udah deh. Iya, Gue juga iya, nggak iya. apa-apa. Kita Nggak santai sepinter aja ya. itu gua. Oh, pernah aku tidur di tempat tidur dia. Lampu di hallway itu aku nyalain dan lampu kamar utamanya aku matiin. Saat itu jam 9 aku mulai tidur. Tiba-tiba jam 12 AB aku bangun. Terus lihat ada orang rambut pendek ngintip aku dari tembok hallway. Aku liatin juga dong. kelihatan. Ada gitu. Kelihatan. Sampai hilang nih gimana ceritanya. Nah, aku liatin juga dong, tapi aku nggak pakai kacamata dan mataku masih buruk-buruk bangun tidur gitu. Aku kira mamaku tapi kok tinggi dan badannya nggak kayak manusia, warnanya hitam juga dan nggak pakai baju. Aku sempat ngucek-ngucek mata 2-3 kali. Dia masih ngeliatin aku. Terus aku mikir dong kalau misal mamaku pasti dia nyalain lampu kan. Tapi habis itu aku bangun dan dia hilang. Akhirnya kalau tidur sekarang tutupin muka sama sini. Jadi maka dari cerita ini kita kalau tidur nutupin pakai selimut. Selesai. Agak anti klimaks ya. Nah tapi kalau menurut gue dari cerita ini emang banyak banget kita menampilkan diri gitu nggak sih? Emang tujuan mereka buat apa sih? Ya nggak tahu sih. Kita kan bukan setan juga. Sorry salah pertanyaan. Mungkin ya mungkin itu sih kalau misalnya kita makin takut bisa ngasih mereka energi. Tapi ini terjadi pas malam gitu kan? Iya dong, kan tidur jam 12. Masih tidur sih. Iya, Tidur siang. Berarti lu pada ngerasa kayak kalau tidur bisa ngerasa kayak diliatin gak sih? Kalau kamu ada ayang. Aduh, nggak ada ayang. Tapi itu nggak ada lagi kita kayak gini. Tapi aku nggak pernah kayak ngerasa diliatin, tapi aku pernah tindian. Oh, Tindian yang sampai Oh. Kak, tindian tuh Iya, iya. rep-repan. Oh, yang kayak Kalian Iya, kalian bisa kayak gerakan. nggak bisa gerak Sleep itu. paralysis gak sih? iya, paralysis. Benar. Wah, tapi kalau si paralysis itu jujur menurut gue kayak it's where they reveal themselves gak sih? Katanya mereka dulu si paralysis kok menurut gue ya. Itu mereka they revealing themselves. Katanya mereka lagi Dudukin lu nggak sih? Iya. Sleep paralysis itu bukan yang tidur jalan ya? Bukan, itu sleepwalking. Iya. Oh, beda. Paralysis tuh yang lu nggak bisa gerak tapi mata lu bisa ngeliat-ngeliat itu. Oh, Kayak lu conscious gitu tapi lu beneran gak bisa gerak sama sekali. Tapi lu pernah? Pernah kan ini? Gua pernah. Sampai yang kayak bener-bener gua cuman pengen gerak gitu. Tapi nggak bisa. Pengen Nggak bisa. gerak. Pengen
Gitu. Iya, tapi emang sleep paralysis, lo pernah? Enggak. Lo pernah nggak? Serem banget. Tapi sleep paralysis kayak gue ada satu cerita sih. Jadi pada suatu hari sleep paralysis cici gue itu yang benar-benar merasa kayak misalnya nih, cici gue kalau tidur kunci pintu kunci. Pada suatu pagi kan, kita udah pagi nih. Jadi gue bangun, ini bangunnya setengah doang gitu. Dan tiba-tiba ada mbak gue gitu, bisa masuk. Mbak gue masuk. Awal ngilipet baju, pegang baju. Ngeliat cici gue dong. Kayak ngeliatin gitu dong. Lo bayangin cici gue gak bisa gerak. Jadi kayak, dia pasti nanya gitu, di dalam hati kayak doa gitu. Lo but yours is no, itu bukan mbak Bukan, kamu. Mbak. Iya, kan dikunci. Kan dikunci. Oh iya. Kan dikunci kan, terus mbak gue kalau ngikut baju ngapain ngeliatin lo? Berarti ngeliatin baju ya? Gue jago. Gue jago nih ngikutnya. Bisa melihat lu. Berarti Lanjut. next gitu kan ya. Nah, dari itu sekian dari question box kita yang teman-teman udah ngisi. Mungkin ada kelanjutan lagi nggak sih? Gue kedengeran lo ada cerita baru kan, kita SMA kita juga Iya. mistis. Aha. Nah, Kenapa? Kalau bisa. Tapi kejadiannya menyangkut SMA kita tapi nggak di SMA kita ya. gitu. Jadi Bisa ceritakan? sekitar 3 tahun lalu itu pas zaman dulu kan SMA seneng ikut kayak OSIS gitu kan. Dan setiap OSIS itu kan pasti kan kalau misalnya apa sih kayak pelantikan penjabat baru gitu kan, LKTD OSIS gitu kan selalu ke luar kota kayak ke bumi perkemahan atau ke mana gitu. Nah, pas itu kejadiannya itu aku udah tahun terakhir tuh di OSIS. Jadi pas itu udah jadi panitia kita ke satu tempat lah ini buat camping ada apa segala macam. Terus aku masih ingat pada saat itu udah malam sekitar jam 8, jam setengah 9. Acara itu harus acaranya tuh makan malam. Acara makan malam dan kita tuh sudah sampai ubah rundown. Karena kenapa? Karena makan malamnya tuh kayak makanannya tuh nggak keluarin dari dapur. Iya, nggak ada. Kita sampai harus kayak ubah pembicara, ubah apa, tapi tetap makanannya nggak datang nih. Akhirnya aku diminta sama salah satu pembina OSISku kayak, Dani tolong dong cekin tuh makanan di dapur. Dan posisi balai pertemuan kayak hallnya dan dapur tuh memang agak jauh gitu loh. Kita harus kayak jalan ya beberapa gitulah, jalan ngelewatin jalan setapak gitulah. Dan pada saat itu aku ngajak satu temanku ini, aku inget banget, sebut aja G gitu, sebutnya si Inisial G. Iya, si G ini aku ajak nih karena kayak aku mikir kalau misalnya nanti aku ke dapur ada makanan yang siap bisa dibawa kita gitu loh, bisa dibawa sama aku dan G. Kayak akhirnya yaudah kayak G, tolongin gue dong cekin makan bareng aku gitu. Akhirnya kita berdua dah ke dapur. Layoutnya tadi bener ya, kayak hall ke dapur tuh harus kayak jalan dulu, harus jalan beberapa, dan itu bener-bener karena sudah malam, penerangan minim, bener-bener gelap banget. Aku sampai harus kayak lewat center gitu. Jalanlah ke dapurnya. Dan layoutnya jadi aku jalan gitu, yang bisa aku lihat itu dapur di bagian kiri, dan di sebelah dapur itu ada kayak gazebo kecil buat ibu-ibunya prepare. Dan pada saat aku tuh lihat ibunya masih motong-motong nih, masih kayak emang belum siap tuh makanan. Dan di belakang gazebo itu udah kayak kebun banyak rumput apa segala macam gitu kan. Aku tanya lah sama ibunya, Bu, ada makanan yang udah siap apa belum? Nah, ibunya jawab kan kayak, maaf nih, belum ada yang siap gitu, dapurnya di sini gitu kan. Nah, pada saat aku tanya sama ibu-ibunya, kan tadi aku udah bilang kayak belakang gazebo itu kan kayak kebun gitu kan. Kayak di tengah-tengah kebun itu ada yang sholat. Ada bener-bener orang yang sholat. Aku masih ingat dia pakai sajadah, dia pakai mukena, dan karena saudara banyak yang muslim juga, aku tahu cara sholat gitu loh. Bukan cara sholat, aku tahu sholat gitu, orang sholat gitu. Terus ya udah sholat gitu kan. Di situ aku bener-bener gak ada yang takut apa ya, memang mungkin emang sholatnya di situ gitu, di tengah situ. Tapi mulai aneh ketika dia ketawa dan goyang.
Dia kalau aku bisa contohin ya, dia begini. Gitu. Dia kayak sampai yang goyang-goyang gitu. Dan iya dia ketawa. Iya dia senyum gitu. Dan kayak aku mikir kan kayak sholat tuh nggak kayak gitu gitu loh. Di pikiranku, aku nggak ada takut, aku nggak ada apa. Aku cuma mikir ini yang lucu apa sih? kenapa? Bukan lucu ya, kayak kenapa lu sholat sambil ketawa dan goyang-goyang gitu kan? Itu di situ aku nggak ada ngomong apa-apa. Makanannya juga kita juga kesana nggak dapat makanan apa-apa, kita balik ke hallnya itu. Aku tanya lah sama temanku ini, tadi kok aneh ya, kok lucu ya? Itu orang sholat tapi goyang-goyang sambil senyum-senyum gitu. Tahu gak dia jawab apa? Dan kamu nggak usah bercanda. Di belakang gazebo ibu itu, di belakang gazebonya tuh tembok putih. So there's no kebon, there's no ada tembok. Wow. Tembok. Berarti sebenarnya temboknya pas lu lihat nggak ada ya? Yang aku lihat itu gazebo kebon, ada yang sholat di tengah situ. Tapi lu liatnya kayak berapa menit gitu loh, kayak Oh iya, sambil kayak ngomong gitu, Bu, ada makanan nggak yang bisa kita bawa itu kok. gitu. Terus habis itu kayak itu di belakang ada yang sholat tapi kok goyang-goyang gitu kan. Yang udah sampai kayak gini-gini itu tembok dan kamu nggak usah bercanda gitu kayak. Terus apa itu udah itu berita nyampe ke pembinaku udah kayak doain kamu apa kalau kamu sebut nama Tuhan gitu kayak di apa gitu udah kan. Dan klimaksnya beberapa bulan setelah kejadian itu, aku kayak berusaha nginget-nginget lagi gitu loh, kayak nginget lagi kejadian itu. Dan aku tanya sama beberapa temanku yang memang pada saat itu jadi pembina OSIS bukan pembina, panitia OSIS juga, yang memang pada saat itu ikut LKTD. Gak ada yang inget sama cerita itu. Sampai aku bener-bener kontak si G, temenku yang dateng sama aku, dia nggak inget sama sekali. Berarti malam itu hilang. I don't know, aku yang terlalu halu atau gimana, tapi itu bener-bener aku rasain, aku nyata, tapi gak ada yang inget gitu loh. Kayak lu inget gak sih lu ambil makanan sama gua lihat ini, gua cerita ke lu ini, gua sampai didoain sama Bu ini. Padahal tuh udah lingkarin sama itu kan. Nah, there's no one yang ingat akan kejadian itu. kecuali lu doang kan. Yeah. Kok feeling gue lu dibawa ya? Iya. Dia nggak inget ngambil makanan sama lu gitu, nggak inget. Oh dibawa. Dibawa kemana? Kebon. Kebon terus goyang-goyang. Kebon. Yoi. Itu sih. Itu satu yang kayak gue nggak habis pikir. Gue masih ingat mukanya. Mukanya. Yang sholat. Aduh. Mungkin Lihat mukanya. Bukan muka orang apa mungkin? Muka cewek orang. Senyumnya senyum cakep atau senyum Ya. lo yang kayak Imut. Senyum pengkor. Kalau senyum pengkor enggak? Pengkor dia. Itu. Aduh, berarti ini sih. Tapi kayak emang kayak mungkin dari teori lo juga yang bener yang kayak kalau di perkotaan city itu kan banyak electricity ya. Oh iya. Jadi kayak nggak kadang ini kan kejutan kan ya. Surreal, it's a surreal experience. Kayak lu tau gak sih orang diculik setan? Iya. Iya, orang diculik setan ada cerita. Kok dia diculik sih kayak you remember when you got back to the hall ya kan? Iya kayak dia diculik tapi nggak ada yang nyadar dan dia sendiri juga nggak nyadar, makanya Maksudnya dia nggak bisa bengong gitu terus diomongin. tiba-tiba kayak gitu. Menurut gue dia ke tempatnya beneran, cuman ceweknya yang setan. Kamu inget gak? Pas itu aku ada cerita kalau misalnya aku ambil makan malam sama Grace, tapi kayak aku diliatin sama I don't know. Iya. Oh, kamu inget itu nggak? Kamu inget cerita itu nggak? Sort of. Iya. Nice. Cause I talk to Grace kan, kayak aku tanya Grace, and dia nggak inget cerita itu, weh. Terus? Itu yang sampai aku didoain sama bully itu kan. Heeh. Oke. Berarti lu inget ya? Iya.
kamu pernah cerita kan sing kayak Dia ingetin you videonya apa saw dia someone lihat? berbagi. Iya, yang aku lihat orang sholat terus habis itu goyang-goyang, padahal itu di belakang gazebo-nya tembok putih. Iya. Yes. Itu dia ingetnya kamu cerita. Kamu ceritanya pas di tempat itu. Halo Rik. Siapa itu? Nicholas. Nah, Lanjut. Tapi lu ini cerita aku cerita atau aku di tempat itu? Aku ya udah lupa sih itu kayak. aku ingat kamu cerita. Tapi di tempat itu Ceritanya di mana? Ceritanya di mana? di tempat Di itu tempat kamu makan tuh nggak ada aku. oh di hall itu nggak ada kamu. Ada. Jadi benar setelah itu kamu cerita. Oh berarti di kejadian langsung kamu nggak ada. Nggak ada. Aku perlu nanya Grace weh, kalau nggak Jul, tapi kayak dua-duanya ini gak ada yang inget gitu loh. Jadi abis dari cerita lo, gue juga ada satu, bukan gue sih, nyokap gue sih. Gue ada yang sebenarnya kayak bukan ilusi kayak nyaman jadi temennya lah gitu. Jadi pada suatu hari nyokap gue itu kan tinggal roommate sama temen gue kan. Temen gue lagi, temen nyokapnya, temen nyokap gue. Lah, temen nyokap gue. Nah terus temen nyokap gue ini kan suka keluar kan malam-malam party sama teman-temannya gitu. Terus ngomong deh temen nyokap gue, gue cabut dulu ya. Like, oh ya udah, nanti gue balik malaman subuh jam 3 gitu. Oh ya udah, nyokap gue tugas. Udah tuh, nunggu, ya gue lagi tugas tak. Itu dia masuk, serupain temennya ini. Nah temennya ini masuk, nah temennya masuk, duduk, kelihatan kayak pucat. Terus kayak nyokap gue nanya, kenapa lo? Gitu kan, dikira nggak dapet cowok nih. Terus itu balik-balik kesel gitu kan, nggak dapet cowok nih, pilih tebel ya. Terus itu masuk, tiba-tiba langsung keranjang, duduk di pojok keranjang itu, tau nggak? Dia ngadep nyokap gue, misalkan nih, ini gue nyokap gue di sini, lo di situ, ini ranjangnya, gitu, duduk, tapi ngadep ke gue. Kayak nyokap gue, ya udah sih. Terus itu nyokap gue akhirnya kayak, kenapa lo? Jelas udah. Akhirnya gue nyokap gue kan positive thinking banget nih, capek nggak jelas dah. Udah gue tidur nyokap gue tutup laptopnya, tidur, ranjangnya sini, twin. Tidur sini, dia tidur situ. Pas nyokap gue mau tidur, buka juga tuh dia tidur. Tapi ngadepnya ke nyokap gue. Sambil buka mata tuh. Kerasa kan lo kalau tidur? Lo kerasa kan kalau tidur diliatin kerasa. Dia tuh ngeliatin nyokap gue terus nyokap gue kan pertama awalnya nih ngadepnya ke dia. Apa ya lihat sih? Diem gitu kan. Nyokap gue kayak, gila lo. Nyokap gue positif banget ya. Gila lo. Nyokap gue dibilang gila. Balik tuh. Masih kerasa kayak masih diliatin loh. Dia nggak tidur. Udah nyokap gue udah bodo amat tidur. Pagi hari datang nih. Nyokap gue bangun karena ada telepon. Wah, parah lu sumpah. Halo? Temennya nanya, woi Sil, sorry banget. Wah, gue mabuk banget kemarin. Gue akhirnya dibantu temen gue tidur di tempatnya gitu. Akhirnya gue tidur di tempat temen gue. Ibu gue, hah? Apaan sih? Yang sebelah. Ranjangnya bersih, nggak pernah disentuh apa-apa. Kayak bersih, kayak udah kayak abis dilipet lah gitu, kata udah bersih. Terus kayak ibu gue, yang bener loh. Tadi malam tidur sini loh. Kagak, gue tidur tempat temen gue. Tadi malam tidur sini siapa? Gitu. Jadi ibu gue pernah tidur bersama roommate yang kata. Gitu sih actually. Ya gitu sih. Gue gak bisa bayangin sih. Tapi untuk yang kayak gini ya, lu pernah tahu ada cerita yang itu enggak, yang kayak urban legend kampus yang udah malam apa udah tahu gitu? Oh, Ya sama-sama kayak ini kan berarti kan kan kayak juga menyerupai gitu ya. Yang itu sih. Yang dosen, yang dosen itu kan? Iya, kalau enggak yang kayak lagi temen-temennya kayak temenan gitu, kerja tugas bareng sampai di perpus di malam-malam gitu kan. Terus habis itu kayak misalnya nih kayak bapaknya jatuh, dia ngambil bapaknya, kok nggak napak, kakinya kok hilang, kakinya kok nggak ada, ya udah dong ngomong, sorry udah malam, gue mau pulang. Lah nanya si ente mau pulang, udah malam apa udah tahu. Seru banget. Deng.
Itu urban legend biasa sih. Tapi misalnya kayak urban legend, berarti kayak ada, tapi urban legend itu kayak misalnya bisa banyak banget yang kayak di transisiin ke film-film juga banyak kok. Kayak Pengabdi Setan itu ya termasuk, bukan ya? Atau buat karya nggak sih? Itu kayak buatan karya nggak sih? Atau yang asli itu apa ya? Yang Dia ada yang film zaman dulunya kan, Pengabdi Setan. yang based on true story apa ya? Is it about urban legend? Pengabdi Setan? Bukan, Enggak. urban sih, Bukan aja sih Danur ya yang Oh ya Danur. Danur based on true story ya? Danur ya. Ya itu gimana sih? Lupa lagi. Kayak kisahnya Lisa, Iya yang jurnal Lisa itu loh. yang dia mau nyari temen gitu kan. Iya, benar-benar. Ternyata temennya setan-setan gitu. Iya. Menyerupai. Menyerupai setan. Kayak cowok kecil, cowok kecil. Kurcaci. Anak kecil kayak yang dari zaman Belanda gitu loh. Oh. Tapi kalau ngomongin film ya, based on my personal favorite gitu, gue paling suka Ratu Ilmu Hitam. Apa? Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam. Gue pernah denger tuh. Itu karyanya Kimo Stambul. Oke. Ya, itu yang ada Zara Adisti juga di situ. Ada Zara Adisti? Ada Zara Adisti, ada siapa lagi ya? Ada Ari Irham, ada sebenarnya enggak, kayaknya juga gua nggak ngerti ya kayak di pasaran oke apa enggak, tapi itu kayak bener-bener salah satu film yang menurut aku kayak wah gila, Gue takut serem. ini film seremnya sampai yang kayak bisa ngerubah image horor Indonesia. Karena menurut aku zaman-zaman dulu tuh image film Indonesia tuh kan yang kayak seksi, yang menjurus ke Ya. itu, gua paham, ya gua paham. if you know gitu kan. Jadi kayak menurutku kayak I don't know ya, kayak film Indonesia untuk masa sekarang itu another level, better than before. Kayak dibandingin yang dulu-dulu ya. Iya. Sekarang beda banget. Soalnya they're exploring more kan towards it. Mereka memperluaskan wawasan tentang persetanan di Indonesia. Persetanan. Pertahanan. Dan iya, Pengabdi Setan. Yoi Pengabdi Itu Setan. masterpiece. Pengabdi gila sih. Itu masterpiece. Bener-bener setuju gua. Lo apa nih? Dulu itu nggak sih kayak dulu horror films kayak in Indo get a bad rap juga. Bad reputation. As I said before Iya, yang iya. kayak Iya, soalnya basically orang nonton sorry banget ya buat ngeliat ceweknya nggak sih? Iya, yang benar. Iya, basically man. Wah. Bukannya takut malah wah. Iya. takutnya 1 detik, wahnya 1 menit. Beda loh. Iya. Sama ya? Kalau nggak ceweknya kayak zaman dahulu banget kayak cringy gitu nggak sih? Iya. Kayak jump scare-nya termasuk kayak. kayak apa sih gitu. Ya, tapi sekarang kan teknologi udah kayak luas banget jadi. Yang mempelajari banyak juga. Bener. Tapi menurutku film Indonesia ini juga underrated. Kalau dibawa ke luar negeri juga mungkin mereka belum paham ya. Iya. Kemarin kita nunjukin foto-foto apa kayak mereka hah gitu. Ya dia ini. Terus kita harus ke print pocong gitu terus kita tempelin tembok gitu. Terus orang-orang ngeliatin hah gitu kan. Foto pocong tadi ditempelin di kaca office work. Gue sendiri gitu. Terus orang-orang lain cuma kayak kagak ada yang tahu. Cuma bingung gitu. Mungkin emang kurang buat internationally kurang kena ya. Iya. Mungkin kedepannya bakal diadapt lagi. Tapi menurutku kayak film Indonesia emang udah horror Indonesia. It's coming up. It's on the next level already. There's something going up. Mungkin kenapa? No. Mungkin kayak orang-orang juga di sini haha juga kayak anggapannya kayak kita ngelihat setan luar negeri sama kita ngelihat setan Indo kan pasti juga lebih takut kita ngelihat setan Indo kan. Kita bisa lebih relate, kita bisa lebih ngerti bentukannya kayak perfectly imagine in our mind kayak pocong tuh kayak gini, kuntilanak kayak gini. Coba kalau kita ngelihat Jack O'Lantern lucu kita lihat Dracula, iya lucu kan kayak nggak ada yang takut. Kalau iya kan kalau misalnya ngomong takut-takutan mah paling nakutin ya setan Indo. Karena kita kayak live with it nggak sih? Kita kayak live with dongengnya. Iya. Our moms, Ceritanya our dari dad. orang Iya, tua benar. dari kecil udah ditanam yang pocong tuh loncat yang apalah sundel bolong tuh yang begini lah. Kalau kita ngelihat setan Indo kan Ya udah. setan Indo sorry setan luar luar negeri. ya Udah lebih kayak ya udah lo biasa aja gitu ya. itu sih. Bener. Oke, mungkin waktu udah menunjukkan bahwa kita udah harus menyelesaikan podcast hari ini. Jadi terima kasih Dani sama Daud udah mau datang. Sama. Kasih udah menonton episode hari ini. Jadi thank you banget udah nonton and see you guys on the next episode. Thank you. Bye. Bye. Thank you.
mantap. Siap.